Sallallahu ala Muhammad. Amar ma'ruf nahi mungkar ini kita perlu melakukannya dengan apa? Nah, di situ dengan Nabi memberikan tingkatan. Pertama, fal yughayyirhu biyadih. Hendaknya ia merubahnya dengan tangannya. Nah, dengan tangan ini kalau dia adalah orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, pejabat kepada rakyatnya. Banyak di pelajaran kita Jalsatul Itsnain beberapa pertemuan terakhir tentang hukumnya meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat itu kan termasuk kemungkaran yang harus dirubah, ya, harus dirubah, harus dicegah, harus dihalangi. Maka kalau ada orang yang meninggalkan sholat, kalau itu pejabat atau pemerintahan memerintahkan dia untuk bertobat. Kalau nggak bertobat atau mengingkari setelah diperintahkan, maka bukan hanya dipukul tapi dibunuh. Siapa yang membunuh? Nah, itu berarti apa? Menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Sama halnya dengan orang yang minum khamar, meminum yang memabukkan. Itu kan apa? Dicambuk. Siapa yang nyambuk? Pemimpin. Ya, pemimpin. Kenapa? Dia menghilangkan kemungkaran melalui tangan. Nah. Tapi kalau bukan, ada. Tapi ada yang mengatakan tangan ini bukan dengan memukul. Nah, tangan bukan dengan memukul, tapi dengan membuang, seperti minuman dibuang. Nah. Atau alat dirusak, dan semisalnya. Nah. Ada yang mengartikan biyade di situ kekuasaan. Nah, kekuasaan ini berarti sebetulnya sama dengan yang tadi. Nah, suami punya kuasa kepada istri, ayah punya kuasa kepada anak, pemimpin punya kuasa kepada rakyatnya, dan semisalnya. Ya, dan semisalnya. Nah, kalau nggak mampu, nggak bisa, karena tidak memiliki kuasa misalnya. Ya apa? Fabilisani. Dia merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Ya. Lah, orang yang melakukan kemungkaran, terkadang orang itu nggak ngerti kalau itu kemungkaran. Maka kita perlu merubahnya dengan apa? Memahamkan. Bukan mendalili, tapi memahamkan. Ini perbuatan, ini gini. Bukan kita marahi, ini haram, dosa, enggak. Kita nasihati. Kita fahamkan, karena dia nggak ngerti. Ya. Kita ngelihat orang sholatnya nggak benar nih, masjid. Kelihatan celengannya, atau kalau perempuan masih mau kena, lo kan salah sembahyangmu. Enggak. Dia nggak tahu, berarti dia melakukan itu karena dia nggak tahu. Nah, perlu apa? Kita kasih tahu. Ini auratnya perempuan kalau sholat itu seperti ini. Kalau di sini nanti nggak sah. Nah, seperti itu. Jadi jangan mindset kita ini nahi mungkar itu berarti harus dengan keras atau dengan haram. Enggak. Ada orang sholatnya kelihatan, dia nggak ngerti. Datang, maaf, sholat itu syaratnya harus menutup aurat. Lah sampai tadi sholatnya kelihatan, mananya? Celengannya gitu. Celengannya gitu. Atau sarungnya dengan bolong. Maka tadi kelihatan auratnya karena bolongnya tadi. Mungkin dia nggak tahu bolongnya, dia tahu syaratnya tapi dia nggak tahu. Loh, kita nahi mungkar dengan memberitahunya. Jangan dijegidek. Waru tapi goblok-goblok kan nggak dikasih tahu. Loh, nggak nahi mungkar kamu. Lah akhirnya kamu kata dosanya sama dosanya. Itu sama. Tahu itu harus, kita yang tahu harus mengingatkan, harus memahamkan. Nah, atau orangnya sudah tahu, dia sudah ngerti kalau itu adalah haram, kalau itu dilarang misalnya. Nah, peringatkan. Lah peringatkan bukan langsung dengan gedor-gedor. Peringatkan dengan sikap, wajah yang
Bukan seperti orang yang nggak tahu, kalau sama orang yang nggak tahu kan sama senyum. Nah, tapi kalau dia tahu tapi dia melanggar, ini kan nggak boleh. Jangan seperti ini. Wajahnya ubah. Masih dilakukan. Baru di situ nada mulai naik. Kan sudah saya bilang kalau ini nggak boleh. Kenapa masih dilakukan? Nah, masih nadanya ditingkatkan lagi. Seperti itu bertahap. Itu dengan lisan. Nah, oh nggak bisa dengan lisan karena nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Orangnya kalau ngomong ini sulit. Jabarkan dia bingung. Ya. Bahasanya campur misalnya. Yang dipahami nggak ngerti ini. Misalnya ini. Ya. Atau memang dia kalau ngomong nggak iso. Mau ngomong ini ya apa nggak ngerti ngomong. Nah, dia nggak bisa menjabarkan, jelaskan, memahamkan nggak bisa. Tapi dia tahu kalau dia salah. Ya apa? Nah, ya sudah. Kalau nggak bisa menjabarkan, nggak bisa fabigolbe dengan hati. Kalau nggak punya kekuasaan, nggak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Lah dengan hati itu masih amar ma'ruf nahi mungkar, masih mendapatkan pahalanya. Bukan nggak mendapatkan, masih dapat. Kalau ada orang melakukan kemungkaran, kita ingkar. Ingkar dengan hati kita. Kita nggak menyenangi kemungkaran ini. Tapi kita nggak bisa merubahnya. Nggak bisa merubahnya. Sedangkan kita nggak bisa merubah. Ya apa? Ya hati kamu minimal ingkari. Kalau itu adalah larangan, kalau itu adalah kemungkaran. Jangan kamu mengingkari tapi melu. Jurune hati ambil guyang-guyu, asik misalnya. Nggak bisa. Ingkar dalam hati bahwa ini adalah kemungkaran, saya nggak mau ikut. Saya nggak mau ngurus. Karena saya nggak bisa, karena saya nggak bisa. Nah kalau sudah seperti itu, kalau hanya dengan hati, wadzalika ta'aful iman. Jadi paling lemahnya iman seseorang muslim mukmin, dia mengetahui kemungkaran, melihat kemungkaran, tahu kemungkaran, tapi dia nggak mampu merubahnya, hanya dengan hatinya dia bisanya. Itu paling lemahnya iman. Nah, sebelum saya tutup, saya hanya menjelaskan di sini melihat dan mengetahui, bukan mencari tahu atau menduga-duga. Atau menduga-duga. Mencari tahu atau menduga-duga itu sangat salah. Nah, ayat Al-Quran telah menegaskan wala tajassasu. Nah, Nabi pun mengatakan apa? Jangan mengikuti atau mencari tahu aibnya orang, auratnya orang, kesalahannya orang. Bahkan yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita mengetahui nggak ada yang tahu aibnya seseorang, maka tutup, berhenti pada dirimu. Itu yang diajarkan Nabi. Jangan mencari tahu.